pemerintahan negara. Oke. Dua, menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. Ya. Tiga, mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat. Keempat, menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil. Oke, itu secara teoritis ya, secara teoritis. Jadi kenapa undang-undang itu dibuat? Yang paling pertama, undang-undangnya itu aturan ya, bisa dikatakan aturan. Yang paling pertama itu supaya masyarakat Indonesia itu kehidupannya tertib. Apa itu tertib? Tertib itu artinya bukan semaunya. Artinya bukan semaunya itu kalau misalnya ada seseorang yang mau berbuat di luar dari batas kewajaran, berarti dia akan dikenakan aturan atau sanksi, itu namanya ya. Jadi secara umum seperti itu. Jadi contoh paling kecil, lalu lintas saja, undang-undang lalu lintas misalnya. Salah satu aturannya itu lampu merah. Misalnya kan lampu merah kan, misalnya ada persimpangan jalan, iya kan? Ada persimpangan jalan. Itu diatur, yang dari sini misalnya berhenti dulu, iya kan? Lampu merah kan? Berhenti. Karena dari sini mau lewat. Iya kan? Dari sini mau lewat. Jadi kalau yang arah jalur dari sana berhenti, yang dari sini lagi mau lewat. Sebaliknya seperti itu bergantian. Biasanya itu 1 menit. Kalau yang paling kurang, kalau tidak salah itu 30 detik paling kurang. Tapi yang paling banyak itu kalau tidak salah ya, itu 60 detik 1 menit. Ya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana kalau misalnya tidak ada aturan itu? Otomatis akan banyak terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena namanya saja manusia itu tidak sabar. Jadi penyakit manusia itu tidak sabaran. Serius, tidak ada yang mau mengalah. Itu kita di Indonesia seperti itu. Beda dengan negara-negara Jepang. Kalau negara Jepang itu artinya budaya-budaya seperti itu sudah tertanam dari kecil. Sudah antri, itu sudah tertanam. Tapi kalau kita di Indonesia itu tidak. Selama masih bisa diserobot. Nah itu. Ya, itu jelek. Kenapa? Karena akan menyebabkan kecelakaan. Misalnya contoh saja ya, jangan terlalu jauh. Lampu merah misalnya mati lampu atau kalau lagi rusak, itu akan macet. Karena kenapa? Saling serobot. Nah itulah namanya supaya tertib. Oke, lanjut nomor 2. Jadi gini ya, Sumpah Pemuda, makna Sumpah Pemuda itu gini, 28 Oktober tahun 1928. Apa maknanya? Makanya gini ya, Indonesia dulu itu waktu zaman penjajahan, itu para pemudanya itu berjuang, tapi masih bersifat kedaerahan. Apa itu bersifat kedaerahan? Masing-masing berjuang sendiri-sendiri, di daerahnya sendiri. Misalnya, orang Jawa berjuang di Jawa, orang Makassar berjuang di Makassar, melawan penjajah yang ada di Makassar. Orang Jawa melawan penjajah yang ada di Jawa. Padahal itu sama-sama penjajah. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda itu bersatu, menyatukan supaya bisa berjuang bergerak bersama. Jadi karena dia berjuang bergerak bersama, makanya dengan begitu kekuatannya akan semakin besar. Karena kekuatannya semakin besar, maka perjuangannya itu akan mudah untuk berhasil gitu. Lanjut nomor 3. Oke, jadi unsur negara langsung saya ya. Unsur negara itu deklaratif, kemudian kedaulatan. Kedaulatan itu harus diakui. Jadi negara terbentuk merdeka harus diakui sama negara lain. Seperti Indonesia itu negara yang paling pertama mengakui negara Indonesia itu menjadi sebuah negara itu Arab Saudi yang paling pertama mengakui. Nah, jadi yang kedua itu pasti ada wilayah ya kan, pasti ada wilayah. Ingat, wilayah itu tidak sepenuhnya harus ada lautan, enggak. Yang penting sudah ada wilayah daratan itu sudah cukup. Daratan dan kalau lautan itu terkadang ada juga negara yang tidak ada lautannya. Gitu. Dan yang kedua itu yang paling penting tadi yang pertama adalah kedaulatan ataukah pengakuan dari negara lain, gitu. Ya. Coba lanjut lagi, kembali ke sana cepat-cepat. Nomor 4, cepat. Mengapa di dalam suatu Jadi kembali tadi pertanyaan nomor 4 itu kenapa harus ada peraturan? Jadi semuanya turunannya dari undang-undang tadi. Saya sudah jelaskan tadi ya, supaya ada kehidupan itu tertib. Nah, tidak ada hukum rimba. Apa itu hukum rimba? Hukum rimba itu seperti di hutan, yang binatang-binatang itu. Siapa yang kuat dia menang, iya kan? Misalnya singa yang paling kuat, singa itu yang jadi raja. Karena tidak bisa lawan, itu hukum rimba namanya. Kalau di manusia itu ada aturan. Meskipun kita lemah, kalau misalnya kita benar, insya Allah aturan itu akan membantu kita untuk melawan yang salah itu namanya, supaya kehidupan lebih tertib. Lanjut nomor 5 cepat. Apa yang dimaksud dengan supremasi hukum? Ya. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada ya betul. Oke, sudah cukup di situ. Jadi sering dikatakan supremasi hukum, artinya menegakkan hukum, oke? Dan menempatkan hukum sesuai dengan tempatnya. Contoh, kalau misalnya ada pencuri, ya ada kan hukum yang ada hukum dan ada sanksi untuk seorang pencuri. Nah, itu harus ditegakkan. Jadi tidak boleh ketahuan mencuri, terbukti mencuri, tapi tetap dilepaskan. Tidak dihukum, tidak disanksi, itu salah. Itu namanya tidak supremasi. Tapi kalau misalnya ditegakkan, namanya supremasi hukum. Yang dapat hukuman, yang membuat salah, dihukum, terbukti, ya harus dapat sanksi. Entah penjara atau denda dan lain sebagainya. Itu namanya supremasi hukum. Ya. Lanjut nomor 6, Kevin, cepat. Mengapa korupsi di Indonesia harus diberantas? Oke, stop di situ. Korupsi di Indonesia harus diberantas karena pertama yang paling penting itu adalah merugikan negara. Ya. Itu satu gitu yaitu merugikan negara. Karena kenapa? Korupsi itu mencuri yang bukan haknya. Cuma kalau korupsi itu pencurinya pejabat orang yang punya kekuasaan. Karena kalau dia tidak punya kekuasaan itu tidak mungkin bisa korupsi. Iya kan? Jadi contohnya misalnya ambil sesuatu yang bukan miliknya, harusnya milik rakyat, milik masyarakat,
itu dibikinkan cara atau apakah dalam bentuk nota atau apa, itu dibikinkan untuk diambil dananya, gitu. Itu namanya korupsi. Intinya mencuri, ya, mencuri uang rakyat. Dan itu tidak boleh. Karena kenapa? Sangat merugikan rakyat Indonesia. Karena semua yang diambil itu adalah uang rakyat. Maka Indonesia kita itu susah sekali untuk berkembang. Kenapa? Kita itu kaya, kita banyak uang. Kenapa banyak uang? Karena kita itu banyak penduduk yang membayar pajak. Saking banyaknya penduduk yang membayar pajak, Indonesia itu banyak uang sebenarnya. Cuma karena banyak dikorupsi, diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab, melalui jabatannya, itu ada orang yang kaya sekali, ada orang yang miskin sekali, padahal itu harus merata. Makanya korupsi, dibentuklah KPK. KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Lanjut cepat. 7. Berikan contoh pengambilan nilai kesatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Oke, banyak sekali. Satu saja. Satu, menumbuhkan rasa mencintai tanah air. Dalam masyarakat itu terlalu luas. Dalam masyarakat saja. Selalu menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan. Jadi gini ya, menjaga kerukunan saja sudah cukup. Contoh, di sebelah rumah kita berlainan agama misalnya ya, berlainan agama. Tidak boleh kita mengatakan bahwa itu lain agama, bukan sama agama saya. Tidak perlu saya ajak bicara, itu salah. Harus ada namanya toleransi supaya persatuan itu tetap terjaga. Kita sama-sama warga masyarakat Indonesia. Kita sama-sama warga misalnya di sini Jalan Sunu, kompleks di sini itu sama-sama warga. Meskipun kita tidak kenal atau apa, kita harus tetap bekerja sama untuk persatuan itu tetap terjaga satu sama lain. Lanjut cepat nomor 8. Sebutkan manfaat peraturan perundang-undangan bagi kehidupan masyarakat. Oke, sudah, itu sama tadi ya. Itu berulang-ulang semuanya soalnya. Saya sudah jelaskan di awal ya, bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah titik berat dari adanya namanya aturan gitu. Nah, aturan itu supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia itu bisa hidup tertib. Itu saja ya. Sama penjelasannya di awal itu. Lanjut nomor 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah bentuk putusan menjelaskan bermusyawarah rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Jadi gini ya, TAP MPR itu kan saya gini ya, saya sudah kemarin kan, DPR itu membuat undang-undang. Setelah membuat undang-undang itu apa? Ditetapkan oleh MPR. Iya kan, ditetapkan oleh MPR. Tapi ingat, MPR itu ada tugasnya juga, bisa merubah undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR. Kalau misalnya dianggap tidak selaras dan tidak seimbang atau tidak cocok dengan masyarakat, gitu. Jadi pada saat sudah dibuat, maka ditetapkan oleh MPR, namanya TAP MPR, gitu. Lanjut, terakhir. Bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah? Itu lingkungan sekolah. Intinya satu sama lain harus saling menghargai sesama teman, gitu ya. Tidak melihat misalnya, oh ini dari suku Makassar, ini dari suku Bugis, ini dari suku misalnya kalau kayak di Siung itu kan ada Cina apa dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Kita harus tetap saling berteman satu sama lain. Ada juga itu sering terjadi di sekolah. Dia tidak mau berteman kalau misalnya orang miskin, dia berteman sama orang kaya semua yang banyak uangnya. Tidak boleh begitu. Jadi meskipun kaya miskin, berbeda suku, berbeda agama, itu harus tetap main bersama, bersatu, bersama dengan teman yang ada di sekolah. Gitu ya. Cukup pada ini, silakan pulang.